Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Bayu Firmansyah, nomor induk mahasiswa 250201010449 dari program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum dan kesatuan sistematis dalam falsafah hidup bangsa Indonesia, serta memberikan beberapa contoh penerapannya dalam kehidupan masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sumber hukum. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, seluruh peraturan undang-undang, kebijakan pemerintah, maupun penyelenggaraan pemerintah harus berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Dengan kata lain, setiap peraturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Apabila terdapat suatu aturan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, maka aturan tersebut tidak sesuai dengan semangat dasar negara Indonesia. Karena itulah Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting bagi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai kesatuan sistematis dalam falsafah hidup bangsa Indonesia. Yang dimaksud sebagai kesatuan sistematis adalah bahwa 5 dari 5 sila Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan, saling mendukung, dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Misalnya pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan moral bagi kehidupan bangsa Indonesia. Nilai ketuhanan disebut juga kemudian melahirkan sikap menghargai sesama manusia sebagaimana tercermin dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, penghormatan kepada sesama yang akan memperkuat persatuan Indonesia sebagaimana yang terdapat di sila ketiga. Persatuan tersebut diwujudkan dalam musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai sila keempat. Kemudian hasil musyawarah diharapkan mampu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tujuan dari sila kelima. Oleh karena itu, kelima sila tersebut tidak dapat dipisahkan. Jika salah satu diabaikan, maka keseimbangan dalam penerapan Pancasila juga akan terganggu. Inilah yang dimaksud bahwa Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Selanjutnya adalah bukti penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Contoh yang pertama adalah budaya gotong royong. Ketika terjadi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor, masyarakat Indonesia dari berbagai daerah bersama-sama memberikan bantuan pada korban tanpa memberikan suku, agama, maupun latar belakang. Sikap tersebut dicerminkan kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Contoh kedua adalah toleransi umat antar beragama. Di berbagai daerah musyawarah saling menghormati pelaksana ibadah di agama lain, bahwa tidak sedikit warga juga membantu menjaga keamanan di hari Idul Fitri, Natal, Nyepi, maupun perayaan agama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berusaha menerapkan nilai ketuhanan sekaligus menjaga nilai persatuan bangsa. Contoh ketiga adalah musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, sekolah, kampus, maupun masyarakat, berbagai persoalan diselesaikan melalui diskusi untuk melalui diskusi tersebut mencapai kesepakatan bersama. Cara tersebut mencerminkan penerapan sila keempat, yaitu mengutamakan musyawarah dibandingkan memaksakan kehendak. Contoh keempat adalah menggunakan media sosial untuk apapun itu secara bertanggung jawab. Di era digital saat ini, masyarakat dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti penyebaran hoax, cyberbullying, dan penyalahgunaan teknologi artificial intelligence atau AI. Sebagai warga negara yang berlandaskan Pancasila, kita memiliki tanggung jawab untuk menyaring informasi sebelum membagikannya, menghormati pendapat orang lain, serta menggunakan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab. Lalu contoh kelima yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa adalah menjunjung kejujuran akademik. Mahasiswa hendaknya mengerjakan tugas secara mandiri,
menghindari plagiarisme, menghargai pendapat teman ketika berdiskusi, serta aktif bekerja sama dalam tugas kelompok. Sikap tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan, musyawarah, tanggung jawab, dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tetap Nilai-nilai Pancasila tetap sangat relevan meskipun kita hidup di era digital. Perkembangan teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan tantangan baru. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi harus mampu menjaga karakter, etika, serta semangat persatuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang saling menghormati, mampu bekerja sama, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang sistematis sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Nilai tersebut menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui penerapan sikap gotong royong, toleransi, musyawarah, penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, serta kejujuran dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, masyarakat Indonesia telah menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih relevan dan tetap menjadi landasan untuk menghadapi tantangan zaman. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.